Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami, yaitu yang terdiri dari saya sendiri, Wahid Najar, dan yang kedua Sohibul Iman, dan yang ketiga yaitu Asyifa Audadia. Baiklah, untuk kelompok kami, kelompok 4, yaitu berjudul penanaman nilai dalam pendidikan Islam. Yang pertama itu latar belakang. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi pada dirinya untuk dapat memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Selanjutnya, Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam yang paling utama adalah beribadah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesempurnaan insani yang tujuannya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Idealnya, lembaga pendidikan menerapkan pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan agama Islam. Tempat pemahaman dan nilai pendidikan Islam ditanamkan dan dipahami serta kepada peserta didik melalui pendidikan agama Islam dengan terstruktur dan masif. Dengan demikian, nilai-nilai pendidikan agama pada diri seseorang secara teori akan menumbuhkan kecerdasan secara emosional maupun spiritual. Inilah yang menjadi ujung tombak kepada sembilan generasi bangsa yang akan datang karena mempunyai akhlak yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Yang pertama ialah pengertian nilai-nilai. Pengertian yang satu berbeda dengan pengertian yang lain karena nilai mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengertian dan aktivitas manusia yang kompleks dan sulit ditentukan batasannya. Milton Rockets dan James Bank mengemukakan bahwa nilai adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan dalam mana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan atau mengenai yang pantas atau tidak pantas. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan antara subjek penilaian dengan objek sehingga menghasilkan perbedaan nilai antara garam dengan emas. Nah, sedangkan menurut Sidi Ghazali bahwa nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ia ideal, bukan benda konkret, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menentukan pembuktian empirik, melainkan soal perhatian yang dikehendaki dan tidak disenangi dan tidak disenangi. Dalam masalah ini, yang terpenting adalah relasi antara yang baik dengan kewajiban. Misalnya, guru dalam berhubungan atau berkomunikasi dengan murid harus mempunyai catatan nilai yang baik sehubungan dengan tugas yang memenang dan wewenang dia sebagai seorang guru. Seorang anak atau peserta didik akan memperhatikan menirunya. Pada hakikatnya, nilai tersebut tidak selalu disadari oleh manusia karena nilai mempunyai sifat yang abstrak dan merupakan landasan dasar bagi perubahan. Nilai merupakan pendorong dalam hidup seorang pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, nilai mempunyai andil dan peran yang sangat penting dalam proses perubahan sosial. Selanjutnya adalah macam-macam nilai. Yang pertama adalah nilai akidah. Nilai akidah adalah bentuk masdar dari kata akidah, aqada yu'aqidu, akdan, akidatan, yang berarti kesimpulan, ikatan, sangkutan, perjanjian yang kokoh. Sedangkan secara teknis, akidah berarti iman, kepercayaan, dan keyakinan. Tumbuhnya kepercayaan tentu di dalam hati, sehingga yang dimaksud akidah adalah kepercayaan yang menghujam atau tersimpul di dalam hati. Sedangkan menurut istilah, akidah adalah hal-hal yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa merasa tentram karenanya, sehingga menjadi keyakinan yang kukuh yang tidak tercampur oleh keraguan. Muhammad Hasbi As-Siddiqi mengatakan akidah menurut ketentuan bahasa Arab ialah suatu yang dipegang teguh dan terhujam kuat di dalam lubuk jiwa dan tidak dapat beralih darinya. Di antara fungsi akidah adalah yang pertama, menuntut dan mengemban dasar ketuhanan yang dimiliki oleh kemanusiaan sejak lahir. Manusia sejak lahir telah memiliki potensi keberagaman atau fitrah, sehingga sepanjang hidupnya manusia membutuhkan agama dalam rangka mencari keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memberikan ketenangan dan ketentraman jiwa. Agama sebagai kebutuhan fitrah manusia akan senantiasa menuntut dan mendorongnya untuk terus mencarinya.
Kemudian yang ketiga, memberikan pedoman hidup yang pasti. Keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia berfungsi memberikan arahan dan pedoman yang pasti. Sebab akidah menunjukkan kebenaran keyakinan yang sungguhnya. Akidah memiliki pengetahuan berasal dari apa dan dari mana manusia diciptakan. Kemudian nilai akhlak. Akhlak secara etimologi berasal dari kata khuluq dan jamaknya akhlak, yang berarti budi pekerti, etika, moral. Demikian pula kata khuluq mempunyai kesesuaian dengan khaliq. Hanya saja khuluq merupakan perangai manusia dari dalam diri ruhaniyah, sedangkan khaliq merupakan perangai manusia dari luar jasmani. Ibnu Maskawiyah dalam bukunya Tadzib Al-Akhlaq wa Taftir Al-Araq mendefinisikan akhlak dengan keadaan gerak yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak memerlukan pikiran. Akidah. Akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa terlebih dahulu melakukan pemikiran dan pertimbangan. Kemudian nilai syariah. Pentingnya nilai syariah dalam kehidupan manusia. Bahkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hanya sekali dalam Al-Quran, yang artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di suatu syariat peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 18. Dari ayat ini dapat diambil makna bahwa sebagai makhluk yang memerlukan pedoman hidup berupa Al-Quran, sudah selayaknya manusia menggunakan syariah dalam langkah untuk menjalani kehidupan, karena dapat diketahui bahwa tujuan atau manfaat syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia. Poin selanjutnya yang keempat adalah nilai dalam pendidikan Islam. Pendidikan nilai merupakan inti dari pendidikan agama Islam, karena tujuan dari pendidikan adalah mendidik perilaku manusia yang terdapat dalam ajaran agama Islam, yaitu mendidik akhlak mulia yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Dengan adanya pendidikan nilai, tujuan materi, metode, dan pendidikan agama Islam harus saling mendukung agar tujuan pendidikan nilai tersebut tercapai. Dalam Islam, pendidikan nilai adalah inti dari pendidikan. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai akhlak yang berasal dari ajaran Islam yang ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Tujuan pendidikan nilai adalah untuk mengikuti perintah Allah, bukan hanya untuk mendapatkan harta, kekuasaan, kenikmatan, dan kebahagiaan duniawi semata. Ruang lingkup pendidikan Islam sendiri terdiri dari 6 komponen, yaitu yang pertama ialah Al-Quran, hadis, akidah, fikih, akhlak, dan sejarah kebudayaan Islam. Nilai pendidikan Islam yang dimaksud yang pertama adalah nilai pendidikan akidah. Akidah merupakan prinsip keyakinan atau kepercayaan terhadap keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai pendidikan akidah yang dimaksud ialah nilai iman kepada Allah. Salah satu nilai ilahi adalah iman kepada Allah, yang merupakan keimanan yang paling penting dan mendasar yang harus dipercaya dan diyakini sepenuh hati oleh kita, para umat Islam. Nilai yang kedua adalah nilai pendidikan akhlak. Dalam Islam, akhlak sangat penting karena kesempurnaan Islam bergantung pada kemuliaan dan kebaikan akhlak. Salah satu contoh nilai pendidikan akhlak adalah akhlak terpuji dan tercela. Yang ketiga ialah pendidikan ibadah. Ibadah ialah melaksanakan perintah-perintah Allah dengan baik. Adapun nilai ibadah yang dimaksud adalah nilai bernazar, nilai sholat, nilai zakat, dan nilai doa-doa. Penerapan nilai dalam pendidikan Islam ialah tujuan pendidikan agama Islam serupa dengan tujuan hidup manusia menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar.
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Poin selanjutnya, yang kelima, ialah strategi penanaman nilai-nilai pendidikan Islam. Yang pertama, keteladanan. Penggunaan metode keteladanan ini dapat tercapai dengan maksimal jika seluruh keluarga lembaga pendidikan menerapkan atau mengaplikasikan dengan mantap. Salah satu contohnya, misalnya seorang ayah yang menyuruh anaknya untuk mengerjakan sholat, sedangkan ayahnya tidak langsung bergegas mengerjakan sholat untuk memberi contoh yang benar untuk anaknya. Selanjutnya adalah metode pembiasaan. Metode pembiasaan adalah suatu cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan anak berpikir, bersikap, bertindak sesuai dengan ajaran agama Islam. Metode ini sangat praktis dalam pembinaan dan pembentukan karakter anak usia dini, dalam meningkatkan pembiasaan-pembiasaan dalam melaksanakan suatu kegiatan di sekolah. Yang ketiga ialah nasihat. Metode ini merupakan metode fleksibel yang dapat digunakan oleh para pendidik. Kapanpun dan dimanapun setiap orang yang melihat kepada kemungkaran atau melanggar norma-norma adat kebiasaan suatu kelompok, maka minimal yang bisa kita lakukan adalah dengan cara menasihati. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para pendidik, orang tua, para dai atau guru dalam memberikan nasihat. Yang pertama, memberikan nasihat dengan perasaan cinta dan kelembutan. Nasihat orang-orang yang penuh kelembutan dan kasih sayang mudah diterima dan mampu merubah kehidupan manusia. Selanjutnya, yaitu meninggalkan gaya bahasa yang kasar dan tidak baik, karena akan mengakibatkan penolakan dan menyakiti perasaan. Metode para nabi dalam dakwah adalah kasih sayang dan kelembutan. Selanjutnya, pemberi nasihat harus menyesuaikan diri dengan aspek, tempat, waktu, dan materi. Metode yang keempat, selanjutnya ialah thawab atau hukuman. Salah satu upaya mewujudkan tujuan pendidikan adalah perlunya ditanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran. Konsistensi sikap disiplin dan rasa tanggung jawab dalam proses pembelajaran sangat diperlukan, sehingga diperlukan metode atau tindakan-tindakan preventif. Salah satu metode tersebut ialah memberi hukuman atau punishment dalam suatu pendidikan yang bertujuan untuk mengiringi proses pembelajaran agar tercapainya tujuan pendidikan yang telah diharapkan. Adapun proses pemberian hukuman harus sesuai dengan tingkat kesalahan peserta didik yang melanggar tata tertib dalam suatu pendidikan. Jadi, kesimpulannya, dalam pendidikan Islam, penanaman nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial menjadi aspek krusial dalam membentuk karakter individu yang berpegang teguh pada ajaran agama Islam melalui pembelajaran yang holistik dan terintegrasi. Setiap individu dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang adil, berakhlak mulia, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Penekanan pada pembentukan identitas Islam dan pengembangan spiritual menjadi landasan utama dalam proses pendidikan. Dengan demikian, penanaman nilai dalam pendidikan Islam tidak hanya menghasilkan individu yang berpengetahuan agama, tetapi juga memperkuat karakter dan kepemimpinan dalam menghadapi tantangan dunia modern. Oleh karena itu, pendidikan Islam memiliki peran sentral dalam membentuk individu yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri, terutama bagi masyarakat dan agama.